Selamat datang dalam dunia orbital. Chungke Aerospace di bawah naungan Chinese Academy of Science atau Akademi Ilmu Pengetahuan Cina berhasil meluncurkan roket berbahan bakar padat yang cukup besar, sanggup mengorbit muatan seberat 1,5 ton hingga orbit polar atau pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Roket yang bernama Chungke 1A atau Liqian Yihao adalah roket perdana yang dibuat oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, sekaligus menjadi batu loncatan. CAS resmi masuk industri dirgantara atau peluncuran atau kendaraan orbital. Chungke akan dikembangkan hingga seri selanjutnya. Reusable bahan bakar cair VTVL Suborbital Crew layaknya Blue Origin. Bukan hanya roket, namun juga satelit canggih. Jumpa kembali sobat All About China. Akademi Ilmu Pengetahuan Cina atau CAS yang sudah menghasilkan banyak karya ilmiah tak terhitung, seperti Deep Sea Submersible, seperti Vendoze yang mampu mengakomodir 3 kru untuk menyelam sedalam 11 km. CAS juga mampu melakukan geoengineering, merekayasa cuaca, hingga mendatangkan kilat. Memproduksi satelit kuantum pertama di dunia tahun 2016 dan kini kembali menghasilkan mahakarya lainnya, mikro nano kuantum satelit pertama di dunia. Mereka siap menyempurnakan industri peroketan Cina lewat Chungke Aerospace. Juga industri satelit menjadi topik kita kali ini. Chungke Aerospace dilahirkan untuk menjawab kebutuhan dirgantara lokal dan internasional. Startup Chungke akan dikembangkan sebab ditopang oleh akademisi kompeten, perpaduan swasta dan usaha milik negara. Chungke fokus pada roket berbahan bakar cair dan reusable. Liqian Yihao hanya salah satu roket dari sekian banyak roket yang akan segera diuji atau verifikasi setelah hasil baik yang diraih pada peluncuran perdana mereka. Sebagai pemain baru, Chungke cukup berkesan sebab mampu menciptakan roket berbahan bakar padat yang mampu membawa muatan hingga 1,5 ton ke orbit sunsinkronus. Sudah setara dengan kemampuan roket Nuri KSLV-2 milik Korea Selatan yang baru-baru ini sukses diluncurkan setelah peluncuran perdana gagal mencapai orbit tujuan disebabkan mesin pada stage ketiga berhenti sebelum waktunya. Liqian Yihao atau Chungke 1A berhasil mengorbit 6 satelit pada ketinggian 500 km. Roket 4 stage tepatnya. 6 satelit berhasil dikirim ke orbit yang sudah ditentukan. Ke-6 satelit bermacam-macam jenis. Ada satelit bola yang bertugas menguji kepadatan atmosfer orbital. Kemudian satelit uji gaya elektromagnetik yang terdiri dari sepasang. Spesialnya satelit mikro nano kuantum pertama di dunia yang bernama Jinan Yihao. Satelit kuantum kedua yang dikirim Cina setelah kuantum pertama yang bernama Moche diluncurkan tahun 2016. Setiap upaya untuk mencuri atau memecahkan kode enskripsi akan mengubah pesan secara fisika dan mengingatkan penerimanya berkat hukum fisika kuantum. Berat satelit kuantum yang bernama Jinan Yihao tidak lebih dari 100 kilo, jauh lebih ringan dari kuantum pertama yang dikirim Cina yang bisa mencapai hampir 1 ton. Dalam waktu dekat, Cina akan mengirim 100 satelit mikro nano kuantum pada orbit rendah dan 3 pada orbit jauh atau geostationer bagi pengguna di seluruh dunia untuk membangun jaringan komunikasi berkecepatan tinggi, stabil, biaya rendah,
praktis dan paling aman. Sebagai informasi, pada satelit kuantum pertama Cina yakni Moche memecahkan rekor dalam fisika kuantum. Distribusi kunci kuantum menjadi satelit paling sensitif di orbit. Dapat mendeteksi dan menghasilkan satu foton atau partikel cahaya paling lemah dan menguji komunikasi kuantum antar benua. Dan kini jaringan listrik seluruh Cina dilindungi lewat satelit kuantum di orbit. Satelit kuantum yang baru saja dikirim diklaim 2 hingga 3 kali lebih canggih dari generasi pertama tahun 2016. Secara mengejutkan ternyata Shenzhen 20 juga hendak mendemonstrasikan atau memverifikasi teknologi kuantum dari ketinggian 36.000 km. Namun dibatalkan ketika satelit spy Amerika USA 271 mendekati atau mengintai. CES kini serius membangun kerajaan baru dalam bidang dirgantara, siap bersaing dengan perusahaan dirgantara lokal hingga mancanegara. Chinese Academy of Science adalah salah satu entitas dari 25 entitas yang sudah disangsi atau di blacklist oleh Amerika sebab dinilai sangat berbahaya bagi hegemoni Amerika. Kompeten memberikan perubahan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Cina. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam All About China.